Bapak Ibu, hari-hari ini karena libur kan banyak yang keluar kota, tapi banyak juga yang datang dari luar kota. Selamat datang buat Bapak Ibu yang kali pertama hadiri bersama kami di sini. Anda bukan orang asing bagi kami, melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Nah, kalau Bapak Ibu tidak keberatan, pastikan tidak langsung balik. Bisa ketemu dengan staf saya dan kami akan membagikan visi misi gereja di mana kita bersekutu. Tentu kami juga ingin ambil bagian bersyafaat jika Bapak Ibu membutuhkan pertolongan Tuhan. Isi formulir doa yang tersedia di bangku Anda ada, atau Anda keluar bisa kembalikan ke saya punya asyir. Baik Bapak Ibu, saya kira itu. Dan kita akan langsung kepada firman Tuhan. Sore ini bukan saya khotbah ya, kalau nggak salah ya. Karena rencana saya kemarin mau ke Kucing untuk cek kontrol mata, tapi saya tunda 1-2 hari. Masih punya kerinduan dengan Bapak Ibu. Bilang sama sampingnya, pastor rindu sama kita loh. Tapi lebih daripada itu Tuhan sayang Bapak Ibu ya. Baik, topik malam ini hidup di dalam kapasitas Roh Kudus. Lompat dari tema kita, dan ini adalah tengah-tengahnya. Tuhan izinkan saya berbagi sesuatu yang memang masih di dalam lanjutan topik tahun ini, tapi saya berikan tema itu hidup di dalam kapasitas Roh Kudus. Wow, kok Roh Kudus dibilang kapasitas? Ya kita karena bahasa manusia, menggunakan bahasa manusia ya kapasitas. Sebetulnya kemampuan Roh Kudus itu tak terbatas ya. Lalu kebenaran mana yang kita jadikan bahan perenungan sebagai dasar pemikiran? Ketika saya berdoa dengan tema ini, Tuhan izinkan saya memotret peristiwa munculnya agama Semitik, yaitu munculnya agama Yahudi. Berarti Bapak Ibu tahu, kendati pun Tuhan datang kali pertama melalui Abraham, sehingga setiap orang percaya kepada Kristus, ia dilahirkan menjadi apa? Anak Allah. Coba lihat kiri kanan, pastikan Anda anak Allah. Dan hari ini saya sebagai pengkhotbah sedang berbicara sama anak-anak Allah. Luar biasa kan? Kalau anak Allah tunduk, taat, dan setia. Percaya itu baik. Tapi kalau sampai pada percaya, persoalannya setan juga percaya. Bahkan Yakobus bilang setan bukan hanya sekadar percaya, dia gemetar. Nah, coba tanya samping kiri kananmu, kamu gemetar enggak sama Tuhan? Sama setan iyalah. Kalau habis nonton film horor tengah malam mau ke toilet enggak berani, ajak adiknya, dek bangun yuk temani kakak. Kemana? Ke toilet. Pas toiletnya ada di luar. Oh, yang saya ceritakan ada di Hong Kong sana, di sini nggak ada. Di sini pemberani semua, ya Pak ya. Nah itu biasanya begitu. Orang lebih takut setan, ya. Baru cerita tentang hantu, langsung hantu ini rasakan. Padahal Alkitab juga bilang jangan terlalu sering menyelidiki pekerjaan, ya seluk-beluk iblis. Ketika Anda menyelidiki pekerjaan iblis, lama-lama otak kita jadi apa? Keiblisan. Bahasa Indonesia saya mencocok-cocokkan aja. Keluaran pasal 33 Bapak Ibu, 2 ayat saya baca. Ini tentang Musa. Ini memberi saya ada inspirasi buat saya. Menarik untuk kita merenungkan malam ini di saat-saat kita sedang melihat situasi dunia. Gak enak saya cerita dunia, model gak usah cerita pun Anda sudah tahu, bahkan bukan tahu, sudah rasakan ya. Saya ngerasakan banget loh. Biasa isi bensin 500.000, rasanya udah happy banget. Sekarang 1 juta, rasanya masih belum happy gitu. Peningkatannya lumayan, tapi itulah keadaan ya. Jangan menjadi kerisauan, tapi itu keadaan. Toh itu juga bukan tujuan kita lah, itu hanya proses kehidupan. Artinya keadaan dunia memang sedang prihatin.
Bagi orang dunia memang prihatin, tapi bagi Anda dan saya anak Allah, justru kita mesti harus mengambil sesuatu, ambil sebuah tindakan, karena Tuhan serahkan dunia ini kepada kita untuk dikelola. Dunia memang punya kekuatan, tapi Allah lebih daripada semua itu. Itulah sebabnya pesan firman Tuhan menjadi tema ulang tahun kita juga itu. Thanksgiving Day 34. Ya, dan di setiap minggu itu ditayangkan, Anda dan saya bukan ditakdirkan jadi pecundang. Bilang sama samping kiri, Anda bukan pecundang. Menghadapi persoalan bukan lari dari persoalan. Jangan jadi Saul, tapi jadilah Daud. Memang kita kecil, tapi memang kalau kita kecil kan lebih bagus ya. Kalau kecil kita sadar saya itu kecil. Maka kalau kita sadar kita kecil, kita cari kekuatan datang dari atas. Kalau dikasih besar, jadi sombong, masa mampu. Tuh kayak siapa? Saul. Memang dia besar, tapi apa artinya besar? Maju kagak bisa, mundur juga nggak mau. Lalu bulan-bulanan di situ, itu sebuah kerugian Bapak Ibu. Saya kira, ya, saya pastikan apa yang ditulis Alkitab memang itu semua pengalaman mereka, tapi bisa kita jadikan pelajaran tentunya. Bukan berarti tidak boleh besar, boleh punya barang-barang mewah, boleh punya jabatan, boleh punya pangkat, maksudnya boleh. Tapi mari itu semua titipan, benar, titipan. Kita tahu orang tiba-tiba bisa beli pesawat pribadi, private jet, harganya nggak murah loh, ya. Kalau itu nilai beli private jet ini, kalau kita belikan cendol, Pontianak nggak bisa jalan. Bukan banjir rup lagi, ini banjir cendol, ya. Orang Pontianak bilang apa? Cehuntiau. Nah. Ya kan? Kita tahu, bahkan ulang tahun anak dikasih apa? Private jet. Siapa yang tidak senang? Setiap orang juga mau. Ya, dan itu boleh nggak? Boleh-boleh saja kalau itu memang berkat Tuhan. Tapi ujung-ujungnya apa? Ya kan, habis semuanya disita. Cuma hanya mengenakan baju oranye. Ya kan? Saya tidak lagi nyindir orang, tapi saya cuma ingatkan aja supaya kita semua masih mengerti ini kondisi kehidupan. Itulah sebabnya anak Tuhan telah diberikan otoritas. Dan sebab itulah saya katakan hidup di dalam otoritas atau kapasitas Roh Kudus. Kita tidak jadi pecundang, kita ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah menjadi pemenang. Maka kita diminta mengusahakan kehidupan ini. Ya, Bapak kita itu kan Tuhan dan Allah. Kalau Anda dan saya tidak bisa mengusahakan, tentu Bapak kita tidak akan memberikan perintah seperti itu. Anak saya kalau belum bisa naik motor, saya tidak akan mungkin kasih dia kunci motor. Hanya tanda kutip, bapak yang nggak tahu diri, anaknya belum boleh naik motor, dikasih kunci motor. Belum bisa naik mobil, bukan belum bisa naik mobil, belum boleh dalam usia, tapi dikasih kunci mobil bapaknya. Itu yang namanya nggak tahu diri, kan, betul nggak? Melanggar titah hukum otoritas kepolisian tentu lalu lintas. Lah, kita tahu Bapak Ibu sebagai manusia, bagaimana Allah. Kalau Tuhan sudah memberikan kita perintah, niscayalah kita sanggup untuk mengalahkannya. Bagaimana kita mengalahkan persoalan sedang melanda dunia ini? Cuma satu kata kitab. Yohanes adalah rasul yang terakhir dan dia bukan saja isi pengetahuan melihat perbuatan Tuhan, tapi dia merasakan secara batin karena dia nyender terus dengan Tuhan Yesus. Dan saat itulah dia berkata apa? Hati dia dengan hati Tuhan menyatu. Ya, istilahnya itu kayak teropong yang di dokter itu, tutuk dia bisa hitung. Hati Tuhan mengatakan,
kamu bisa mengalahkan dunia. Hanya satu, kalau engkau mengerti kehendakku. Artinya apa? Mengerti kehendak Tuhan itu namanya kebenaran. Menumbuhkan iman mengalahkan dunia. Bilang apa? Amin gitu. Baik Bapak Ibu, mari kita baca 33 beberapa ayat supaya saya tidak berpanjang di sini. Konteksnya dapat. Lalu pesan firman Tuhan buat kita secara kontekstual bisa juga kita dapat. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Kasih garis bawahi kata mengenal engkau. Minggu lalu kalau tidak salah atau 2 minggu lalu saya juga khotbah ya. Keterhubungan Tuhan itu bisa terjadi kepada kita kalau ada namanya apa? Keterhubungan bisa terjadi kalau kita bisa mengenal Tuhan. Pengenalan itu penting. Kalau kita mengacu kepada Yohanes pasal 17 ayat 3, pengenalan akan Allah dan Kristus itulah hidup kekal. Jadi jangan main-main loh Bapak Ibu. Jangan cuma kita merasa sudah punya sertifikasi Kristen, KTP-nya Kristen, semuanya Kristen. Oh, saya mati masuk surga. Puji Tuhan. Iman seperti itu boleh. Tapi dipertanyakan, mengenal Tuhan enggak? Mengenal Yesus enggak? Orang yang enggak mengenal Kristus dan Allah itu mudah diserongkan. Kenapa? Ada kebenaran-kebenaran yang dibungkus begitu rupa di tengah kehidupan itu akan ya mudah dan cenderung mudah menyerongkan. Kelihatannya itu menjanjikan tapi ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Itu pengenalan. Aku mengenal engkau supaya kenapa? Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan. Pengenalan merupakan kunci. Kalau saya gunakan kunci. Pengenalan merupakan wadah, media. Mengenal, wadah tinggal dalam kasih karunia. Orang sini saya senang kalau di Singapura saya punya kenalan Lauren Kong bilang woman sekung cua senje kung cua. Saya cuma bisa niru ini ya. Woman sekung cua senje kung cua. Juga woman cua semua tung se entian lah. Waduh, saya bingung apa itu dia ngomong. Saya tanya, oh dia bilang kami punya pekerjaan adalah pekerjaan roh. Semua apa yang kami kerjakan cuma satu. Kenapa? Enti itu kasih karunia. Sama Musa. Kenapa dia pengen diam di dalam kasih karunia? Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau lapar cari apa? Makan apa? Makan apa? Makanan pasti nasi. Pertanyaan saya, makan nasi makanan utama bukan buat kehidupan? Bukan tak? Anda mungkin iya utama di sini. Kalau nggak makan nasi, kalau dikasih makan kue tiaw, dikasih makan bacang, tetap aja masih minta makan nasi. Ya kan? Kalau nggak makan nasi dan belum makan nasi, padahal udah makan bacang 2 biji, ketemu bacang yang siapa punya tuh? Tai Pui Ji punya, udah Tai Pui jual lagi ya. Tai kan gede, Pui lagi kan itu. 2 biji masih nggak cukup Bapak Ibu, masih mesti makan nasi putih lagi. Kenapa? Mindset kan? Bagaimana dengan orang bule? Gak ada masalah ya. Yang penting dia makan roti udah cukup gitu loh. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu bahwa kenapa Musa begitu menghadapi kondisi yang dia butuhkan kasih karunia. Karena dia mengenal kasih karunia. Dia sudah mengalami kasih karunia. Dan kasih karunia menjadikan sebuah pengalaman buat dia. Dan itu menjadi berkat. Berkatnya apa? Saya berikan catatan ya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Musa itu adalah bangsa Israel. Namun sejak kecil, ya saya hanya singkat, sejak kecil dia sudah menjadi orang Mesir. Bukan hanya jadi orang Mesir, tapi dia dibesarkan di kerajaan Firaun.
Dibesarkan dalam pola cara berpikir kerajaan. Ya tidak mungkinlah dibeda-bedakan. Pasti cara. Dan saya mau pastikan bahwa Musa bukan orang bodoh, orang pintar, sangat amat pintar. Dan dia bukan orang lemah, dia sangat kuat. Bahkan abangnya itu adalah Ramses, ya seharusnya bukan abangnya Ramses, dia malah yang pertama. Dia yang harus menjadi putra mahkota untuk mewarisi kerajaan Firaun itu. Tapi satu hari dia melihat ada ketidakadilan di dalam kerajaan di mana bapaknya yang memerintah. Sebagai manusia terpanggil ingin menolong. Itu manusiawi Bapak Ibu. Keinginan berbuat baik is the good idea. Orang yang ingin berbuat baik itu adalah ide yang baik. Tapi pertanyaannya, apakah itu God idea? Apakah itu ide Tuhan? Dan dia ingin menolong saudara-saudaranya dan bukan ide Tuhan. Kenyataannya dia diperhadapkan suatu kondisi peperangan batin yang luar biasa. Dan dia takut, padahal belum dibunuh sih. Dari dalam sudah ada tuduhan, nanti loh pala lo hilang loh, kira-kira di bahasa saya. Lari dia ke media. Dan dia ingin nolong saudara-saudaranya. Berbeda Bapak Ibu. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia balik lagi. Ya tentu awalnya dengan negosiasi dengan Tuhan juga. Ya banyak tawar-menawar. Pada akhirnya kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran memerdekakan dia dari semua keraguan. Memerdekakan dia dari hal-hal yang tidak baik. Dan dia punya keberanian bukan karena nekat, tapi karena benar. Dia maju. Tahukah Anda? Dan bukan begitu maju langsung dia menang. Proses pertempuran. Kita kenal di situ ada 10 tulah. Nggak usah saya bahas terlalu panjang. Intinya dia keluar. Bawa manusia. Nggak sedikit Bapak Ibu. Tuhan berikan saya jemaat baru ribuan. Saya kadang-kadang mikir gimana Tuhan, tiap saya doa itu Tuhan. Kadang-kadang buat saya pengen balik ke Jakarta lagi. Saya nggak sanggup banget, karena memang dari kecil nggak punya keinginan jadi gembala. Tapi Tuhan taruh saya di sini. Saya diingatkan Tuhan tentang Musa, dia 2,7 juta kurang lebih. Wow, saya baru sekian, atau cuma berapa persen dari dia. Dia kok bisa bawa keluar? Menghadapi berbagai tantangan. Itu semua karena apa? Karena kasih karunia. Di dalam kasih karunia dia berjalan dengan kapasitas, saya istilahkan itu kapasitas Roh Kudus. Yang tidak kelihatan. Roh Kudus itu gak kelihatan. Maka kalau kita lihat di ayat 16 saya katakan, izinkan saya lihat kemuliaan. Oleh karena kemuliaan mula akan membedakan di mana umatmu di tengah bangsa-bangsa. Rupanya umat Allah itu hidupnya harus dibedakan. Karena tinggal di dalam kasih karunia Bapak Ibu. Nah, dia berdoa. Tuhan, beritahukan aku jalannya. Kalau bilang jalan itu istilahnya apa? Pengetahuan. Kata tahu kan? Untung di sini tidak dicatat. Boleh. 7 langkah, nggak ada. Kalau ada kita sekolah, buat buka sekolah kitab. 7 langkah untuk mengenal jalan Tuhan. Boleh sekolah kitab, itu cuma hanya apa? Melatih cara berpikir secara teologis. Tapi itu bukan satu-satunya. Satu-satunya kembali lagi ke Alkitab. Tuhan bilang, no. Kalau kamu mau kenal Tuhan, kamu tidak perlu pengetahuan. Bagaimana caranya? Dia 14 berkata, 14 ya. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh pasti damai dan tentram. Tapi kalau Anda dikasih 100 miliar sekarang, nyaman gak? 100 miliar nyaman gak? Nyaman lah. Enak gak? Langsung otaknya beli mobil 3. Yang belum punya istri, rencana merit. Bagaimana yang belum ada jodoh? Gampang. Pakai mbasya yang 3 kilo gitu. Pasti banyak yang belum tentu coy. Ya kan? Kalau punya uang segitu besar pasti ada kenyamanan. Ya, pasti ada. Tapi pertanyaannya, damai enggak?
Jangan-jangan nggak bisa tidur. Begitu depan ada bunyi tukang bakso, lihat tek tek tek, ih ada rampok kali ya, karena uang banyak. Takut mati kan? Begitu, kayak ada api, takut bakaran. Tahu di bank apa? Takut bangkrut, banknya kabur kan? Ada orang dapat duit. Saya waktu lagi di Balikpapan ya, kalau nggak salah waktu Balikpapan, ada satu bapak-bapak jual tanahnya kena lintasan tol IKN yang dulu mau jual cuma hanya 500 juta, nggak ada yang mau tanahnya. Ya, dulu dia sering mau jual. Nah, pada saat lintasan tol IKN itu tanah dijual 15 miliar. Tapi nggak 2 minggu kalau nggak salah. Saya punya murid kan di situ. 2 minggu atau 3 minggu bapak ini meninggal karena uangnya banyak kan, bingung dia. Tanya sebelahnya, lu mau nggak? Kalau nggak mau 15 miliar kasih saya. Boleh, tapi hendaklah dibangun dulu imannya. Oke? Nah, kata Tuhan apa? Tidak bisa kamu mempelajari jalanku untuk mengenal aku kecuali kalau kamu mau kubimbing. Nah, mengapa ya Filipus tidak bisa mengenal Tuhan? Karena dia nggak dibimbing. Dia cuma tahu Yesus. Maka dia katakan, Filipus, masa sampai hari ini kamu masih minta saya tunjukkan di mana Bapa? Tidak tahukah engkau bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa? Persoalannya setiap apa yang saya lakukan, engkau tidak pernah anggap itu sebuah bimbingan. Jadi yang kata lain Bapak Ibu, hidup di dalam kapasitas Roh Kudus, kita perlu ada bimbingan Tuhan langsung. Bilang sama samping kiri, perlu bimbingan Tuhan. Nah, masalahnya Tuhan itu gak kelihatan. Gimana kita tahu dia bimbing kita? Saya ajarin. Saya ini begitu bertobat, saya suka nyanyi. Tiap apapun saya tanya Tuhan, saya bilang, Roh Kudus, bawa aku lebih dalam masuk hadirat-Mu. Roh Kudus, pimpin aku berjalan dalam rencana-Mu. Itu. Saya bilang, Roh Kudus, aku buka hati, datang penuhi hatiku. Nyatakan kemuliaan-Mu seperti Musa. Dia pengen lihat kemuliaan Tuhan. Dan betul, kita ada hari ini karena bimbingan Roh Kudus. Dan bimbingan Roh Kudus dalam hidup kita itu disebut kasih karunia. Kasih karunia bukan sekedar suatu pengajaran yang menjadikan kita jadi ekstrim kasih karunia sehingga kita tidak bisa buat apa-apa. Kasih karunia memang kita tidak perlu buat apa-apa, namun kasih karunia tidak lepas dari tanggung jawab kita sebagai seorang umat Allah. Ada tanggung jawabnya. Udah ngerti ya? Jadi perlu, maka kita lihat mengapa Musa bisa membawa 2, juta keluar, bahkan saat di perjalanan dia bisa impartasikan. Ini cerita tentang pewarisan Yosua dan akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Itu perjanjian Tuhan. Bilang sama samping kiri kanan bahwa perjanjian Tuhan adalah kepastian. Perjanjian Tuhan adalah kepastian. Kalau dia berjanji pasti itu akan digenapi. Kalau Anda seorang pria, jangan lihat usia kamu berapa. Tuhan janjikan tidak baik seorang diri, nanti jodoh itu akan datang. Bilang apa? Ya nggak ada amin-amin, nggak pernah dapat lagi. Demikian kalau Anda seorang wanita, tidak usah lihat berapa usia kamu hari ini. Perjanjian Tuhan, engkau menjadi penolong, pasti Tuhan akan kirim jodoh buat kamu. Nggak ada amin. Nah, udah nggak apa-apa. Saya nggak berani ngomong, takut Anda nggak dapat, saya salahin lagi. Ketika Anda tidak berani mengucapkan dengan iman, ya setan itu bisa godain kamu terus. Wah, kamu udah tua, nggak ada yang mau lagi. Udahlah, jadi apa? Bujang dapur ja. Bujang dapur mana ada di Alkitab. Bagaimana kita dibimbing Tuhan? Beberapa catatan saya untuk mengakhiri khotbah saya akan membawa Bapak Ibu untuk mengalami malam ini. Ya, saya akan berdoa. Yang pertama Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ini sangat penting bimbingan Tuhan. Saya membuka ayat-ayat yang sederhana yang biasa kita baca. Ya, nggak jelimet sebetulnya. Yang pertama kita baca Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Apa kata Alkitab? Perhatikan baik-baik.
layar monitor akan bantu Anda, saya akan membacakan. Tetapi apabila Ia datang, kata Ia di sini sebetulnya menunjukkan kepada Roh Kudus, karena di situ diterangkan kalimat berikut, yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke seluruh kebenaran. Bapak Ibu tolong dikasih garis bawahi, kalau Anda Alkitabnya itu kertas, itu langsung di cross aja tuh ya. Ke dalam seluruh kebenaran. Sekali lagi, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakannya kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu, Anda tahu nggak 1 jam ke depan apa yang akan terjadi pada diri kamu? Nggak tahu. Tahulah 1 jam lagi ibadah kita selesai, pulang cari makan kan? Nggak tahu, masalah itu. Itu yang sudah lazimnya. Tapi ada hal-hal yang esensial kamu tidak tahu. Benar. Berapa seringnya di dalam pelayanan saya sering kali berkata demikian. Ada yang saya ngomong gitu, tiba-tiba dia keluar dari gereja, dia ketemu teman, ngongkong-ngongkong, besok lanjut lagi. Ada yang betul-betul berlangsung kepada rencana membangun rumah tangga, ada juga. Bukan karena ambil kesempatan karena nyanyian, ya kan? Pandanglah sekelilingmu, ya kan? Bukan itu. Tapi memang Tuhan yang ngomong. Ada seorang anak didikan kami di Jakarta, mereka lagi doa, Tuhan ngomong sama dia, di depan kamu itu pasangan kamu. Wah, dia bergumul, itu betul-betul damai sejahtera Allah bekerja. Tapi mau ngomong nggak berani. Lalu yang seberangnya karena wanita itu masih muda, cantik lagi, nangis saja terus. Dia juga nggak ngerti kenapa. Selesai doa, dia dekatin, dia bilang, kenapa kamu nangis? Dia nggak mau jawab. Tadi saya lagi doa sama-sama aja, Tuhan bilang kamu itu teman saya. Kan kita udah teman, bukan teman biasa, teman luar biasa. Iya saya juga begitu. Benaran loh. Kamu tidak tahu kan 1 jam ke depan. Tapi kalau 1 jam lagi ke depan di sini, ceraikan saja istri kamu, cari yang lain. Nah, itu bukan dari Tuhan, dari setan itu. Ya, itu dari setan. Kalau Anda yang punya niat rencana cerai, itu bukan datang dari Tuhan, dari setan. Kalau Anda cerai, saya katakan bisa karena kedegilan. Tapi hukumnya Alkitab apa? Neraka bagian kamu. Karena kamu menolak kebenaran, menolak kasih karunia, kau salibkan Yesus kedua kali, maka tidak ada lagi rumus atau pertolongan untuk pertobatan. Jangan senang-senang. Hari ini saya mesti bicara tentang ini. Tapi di sini nggak ada yang mau cerai, mau nikah banyak. Ya Pak ya. Bapak Ibu yang pertama, ya perhatikan bagaimana kita bisa memperoleh bimbingan Tuhan. Yang pertama, kebenaran itu menjadi apa? Kunci pintu buka hadirat Tuhan. Itu luar biasa. Kebenaran. Kenapa? Karena Alkitab katakan Dia akan memimpin kita ke seluruh kebenaran. Artinya apa? Bapak Ibu, apapun boleh kita kerja. Boleh. Tapi jangan lakukan sebelum kamu nanya Tuhan. Saya ajarin ya. Apapun boleh kita mengambil keputusan. Karena kita adalah seorang manusia. Kita diberikan menjadi apa? Leader, pemimpin. Entah apa saja. Setiap waktu kita diperhadapkan mengambil keputusan. Itu karena leader. Berikutnya perhatikan. Keputusan yang kita ambil didasari dari apa? Lihat, dengar, atau rasa nyaman. Biasanya kan kita lihat, boleh juga, dengar, enak ya. Rasanya apa? Oh nyaman banget, enak banget. Ambil keputusan. Dan Bapak Ibu saya katakan itu berdasarkan panca indera dan apa yang datang dari keinginan mata. Dan itu menjadi keangkuhan hidup, bukan datang dari Tuhan, kata Yohanes. Paham Bapak Ibu? Lalu gimana? Semuanya kamu boleh ambil, dasarnya adalah apa? Datang dari Tuhan.
Kalau yang datang dari Tuhan, maka Alkitab katakan seluruh kebenaran. Kita punya kebenaran untuk cari jodoh, kita punya kebenaran cari usaha, kita punya kebenaran untuk melayani, kita punya kebenaran untuk buka gereja. Semua punya kebenarannya, dan setiap bentuk kebenarannya pasti berbeda tindakannya, tapi dasarnya dari Tuhan. Paham Bapak Ibu? Maka perlu seluruh. Nah, kebenaran ukurannya, kata kebenaran itu adalah iman. Datang dari mana iman? Datang dari firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Ia katakan bahwa firman kebenaran adalah firman Tuhan yang menguduskan supaya menumbuhkan iman. Anda bisa baca di Yohanes pasal 17 ayat 17. Itu kebenaran adalah firman Tuhan. Dan waktu kamu membaca, pikiran, begitu kamu baca, kamu mengerti, ya. Begitu kamu baca, terbuka pikiran kamu, kamu mengerti. Begitu kamu mengerti, ini hati tertarik. Kalau hati tertarik, Bapak Ibu, rasa damainya, ya saya gunakan ya perumpamaan ya. Kalau buat Bapak Ibu yang pernah jatuh cinta lah ya, yang belum yang coba-coba ya. Benar, kalau kita sudah ngerti, terbuka, itu hati terpana oleh asmara, maka ada istilah namanya asmara logik gitu ya. Tai kambing jadi apa? Kalian ngomong, saya sih tai kambing tetap tai kambing. Masa jadi coklat? Kalian yang ngomong, bukan saya ngomong ya. Kan kadang-kadang seperti itu. Jadi apa? Begitu kita mengerti, terbuka, hati tertarik, siang jadi kenangan, malam jadi apa? Impian. Ada kerinduan Bapak Ibu. Saya suka gunakan ini. Yang begini-gini pernah jatuh cinta coy. Cuma satu, sama wanita desa. Ya mantan pacar saya. Jatuh cinta nggak bisa tidur saya. Saya dari Jakarta tinggal di satu rumah. Begitu saya keterbukaan hati, ketertarikan hati. Wah itu bassnya si Ferry kalah kenceng loh. Bak buk. Terus saya tidur sama satu bapak-bapak. Dibilang lu ngapain bolak balik? Gua nggak berani ngomong. Ini nggak bisa tidur. Itu ranjang gede gitu rasanya tuh nggak muat aja gitu. Karena apa? Ada suatu pengalaman yang belum pernah dialami. Itu namanya apa? Jatuh cinta. Beribu-ribu rasanya. Ya kira-kira begitulah ya. Bapak Ibu yang pernah jatuh cinta, sebetulnya kalau kita ya mengerti firman Tuhan, terbuka lebih dari itu loh. Buktinya apa? Ya, saya berjalan seirama. Saya nikah sama istri saya karena kemarin kita memberkati orang nikah mas 50 tahun. Saya pikir-pikir, saya hitung-hitung sudah 4 orang yang nikah mas 50 tahun, 4 orang, udah 4 pasang. Saya bilang sama yang bersangkutan, terus istri saya bilang, ya kita tinggal 3 tahun lagi loh 50 tahun juga. Oh iya ya, artinya perjalanan waktu ini, ya itu karena apa? Karena kasih karunia. Ya, sudah hampir 50 tahun. Ya, gitu loh. Nah Bapak Ibu, itu kenapa? Karena di dalamnya ada cinta ilahi. Perjalanan saya bersama Tuhan sampai hari ini sudah 34 tahun. Oh lebih lah, karena saya di sini 34, di Jakarta saya 2 tahun. Pendeta paling muda, bukan pendeta muda lagi, pendeta paling muda, 2 tahun bertobat jadi pendeta. Benar, ya. Nah sampai hari ini saya bisa ada, kenapa? Karena ada cinta. Kalau Anda mau belajar sama Delon, ya, karena cinta, dia punya lagu buat dia sama si Joy, terkenal karena cinta itu. Yang pertama Bapak Ibu, Roh Kudus, dia adalah kebenaran. Roh dan kebenaran itu satu kesatuan. Roh tidak kelihatan, kebenaran bisa dilihat. Karena apa? Bisa ditakar, bisa diukur, bisa dinikmati. Alam semesta diciptakan oleh firman. Dan firman Tuhan menjadi manusia.
dan asalnya adalah roh. Pada mula adalah firman, firman bersama Allah, dia roh. Allah itu roh, ya kan? Firman itu adalah Allah, berarti kebenaran dan firman dan roh itu satu. Kita nggak bisa berurusan dengan roh karena nggak kelihatan. Kita bisa berurusan dengan firman. Ingat, ketika firman melekat di hati kamu, niscaya kalau kita masih bisa berbelit-belit. Orang yang benar hidup dalam kebenaran, maka dia adalah hidupnya benar. Dia nggak berani lagi kong kali kong. Itulah sebabnya saya ajarkan tim saya. Kalau engkau mau berbicara, pertama benar nggak yang kamu ucapkan. Kalau nggak tahu, jangan ngomong. Orang Tiociu di Pontianak bilang, "Cia mesti letak kayak gue." Artinya ini bukan kamu ngomong punya. Pertama, benar nggak kalau kamu mau ngomong. Yang kedua, kalau memang itu benar, boleh nggak kamu ngomong. Kalau kedua, boleh kamu ngomong. Yang ketiga lagi, perlu nggak kamu ngomong. Dipertimbangkan, itulah orang bijaksana. Bukan hanya kita, saya kan tahu, memang begitu. Ngomong ya, hati-hati. Kamu manusia punya keturunan, generasi memerlukan kebenaran, bukan sekedar pengetahuan. Oke, itu yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Nah, ini baik sekali. Matius pasal yang ke-10, 19, 20 saya bacakan buat Bapak Ibu. Apabila mereka menyerahkan kamu, ini berarti suatu peristiwa, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Nah, ini kan berbicara tentang soal menghadapi yang namanya para tokoh agama. Lah kalau kamu menghadapi Hang Cheng, saham, dolar naik. Saya mau tanya, Anda ngomongin dolar naik, dia bisa turun nggak? Nggak turun tuh. Ngapain dia ngomongin? Dan bukan kita yang ngomongin. Kita berdoa, Tuhan kalau dolar naik, apa yang harus aku lakukan? Ini salah satu contoh. Tuhan, suami saya, tanda petik, nggak biasa pakai parfum yang wangi begini. Tiba-tiba tiap hari wangi banget. Jangan dengar kiri dan kanan. Kamu nanya ke tetangga, Ceng, suami saya kenapa begitu? Dia bilang, iya dulu suami saya begitu. Tahu-tahu dia pulang bawa genderowo, kamu gak bisa tidur. Jangan nanya tetangga, jangan nanya sana sini. Nanya kemana? Tuhan. Tuhan, kenapa suami saya hari-hari ini banyak pakai parfum? Kemarin saya dengar guyonan sih, ini kan mau retreat tuh, ini mau retreat. Sorry ya yang cerita saya pakai sebagai ilustrasi, tapi nggak ada maksud apa. Begitu dihitung jumlahnya 75 orang, 50-nya wanita, 25-nya pria. Wih, pria-pria langsung masuk, semprot minyak wangi semua. Maksudnya karena busnya terlalu rame, takut nanti kan bau apek, ya itu benar juga. Jangan negatif. Jadi tanya Tuhan dulu Bapak Ibu, is okay? Mengerti nggak? Jangan ngambil keputusan sendiri. Dasar pertimbangan karena daging itu bisa menyebabkan apa? Itulah sebenarnya Alkitab katakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang selalu menasehati kita dan dia melihat ke masa depan. Dia tidak melihat apa yang sedang terjadi, kendati pun terkadang yang sedang terjadi itu memang tidak enak. Tapi kan tujuan kita bukan di sini. Ini semua lintasan atau proses. Tujuan kita adalah yang sudah kita tetapkan. Bapak Ibu kalau naik pesawat, kemana saja kadang-kadang ada turbulens kan. Jangan begitu turbulens, pilot tolong berhenti sini aja. Tujuan kamu kan bukan di sini. Loh kok goncang, ini proses. Tenang saja pasti sampai di Jakarta. Kalau goncang terus nggak sampai di Jakarta, jatuh ya sampai di surga lah. Itu tenang toh. Yang terakhir ya, yang terakhir pemusik boleh ke atas.
Yang terakhir 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-6 saya bacakan buat kita semua. Roh Kudus memegang otoritas hidup manusia. Ya, karena Roh Kudus memang diberikan untuk mendampingi manusia. Bilang Roh Kudus memegang otoritas manusia. Jangan kita ambil otoritas itu. Kita lihat, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi apa? Manusia lain. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda nanti betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus, jangan datang ke saya, Pak gimana kalau saya berubah jadi orang lain, berarti saya nggak perlu ke Korea dong. Maksudnya apa? Iya, kalau saya pesek kan ke Korea bisa mancung tuh. Apakah ini bisa berubah mancung juga? Kalau gitu aku buka praktek gitu Pak. Kalau memang itu tujuannya. Saya ini hitam gelap, seringkali nggak kelihatan. Begitu saya berubah menjadi manusia, jadi putih nggak Pak? Ya enggak lagi. Bukan fisik kamu yang berubah, tapi mindset kamu yang berubah. Cara memandang berubah, cara mengambil kamu bisa berubah. Kenapa? Karena dikatakan begini Alkitab, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi apa? Manusia lain. Nah, ayat ke-7. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai kamu. Kemarin ketua sinode dia bilang, saya tidak lagi mau mengucapkan Tuhan memberkati. Tidak salah, tapi lebih lagi Immanuel. Tuhan besertamu. Orang yang percaya bahwa hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu, setiap keputusan apapun ya, baik atau tidak baik, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kalau dia turut bekerja mendatangkan kebaikan, kita tidak punya hak menilai peristiwa. Kita hanya punya hak mengatakan, Tuhan, terima kasih. Kendati pun kehilangan. Sudah lama saya nantikan dia. Ini casingnya tidak produksi tahun depan. Gitar bukan Spanyol lagi. Spanyol kan separuh nyolong. Ini gitar benar-benar dahsyat. Tapi kenapa dia pergi sama pria lain? Jangan ditangisi. Tuhan terima kasih. Pergi 1 tumbuh 1000, bukan gitu. Tuhan sediakan yang terbaik buat saya. Pengucapan syukur merupakan jalan mencapai tujuan Allah. Karena Allah senang orang yang mengucap syukur dalam keadaan susah. Itulah kebenaran. 3 catatan bimbingan Tuhan. Buat kita semua malam ini, jika engkau mendengar, engkau percaya mengambil keputusan, percayalah. Tuhan yang saya sembah, yang sudah memberkati saya, menyertai saya sekian puluh tahun, sejak saya lahir baru, sampai hari ini Tuhan izinkan saya menjadi seorang hamba Tuhan 34 tahun. Saya tidak melihat ada kekurangan, kendati pun ada proses. Apa yang pernah terjadi pada kami, Tuhan yang sama juga mengasihi Bapak Ibu. Bilang sama samping kiri kamu, Tuhan mengasihi kamu. Malam ini Tuhan sedang merancang sesuatu yang baru buat kamu. Mari Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Ada satu lagu, saya percaya kalian semua pasti Gape. Gape tahu ya? Kalau Jakarta kami Gape itu tepat pandai gitu. Gape menyanyikannya. Roh Kudus bukan hadir di sini gitu. Bapak Ibu buka hati. Bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih malam ini Kau berbicara kepadaku. Ada banyak hal yang saya belum mengerti, tapi malam bisa mengerti. Pengertian membuka pikiran baru, hati kita.
tertarik hadirat Tuhan. Kalau hati kita tertarik oleh pekerjaan Tuhan Roh Kudus, Anda tidak perlu didoakan model apapun. Anda akan berubah seturut dan kehendak Dia. Mari sama-sama katakan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dari hati yang dalam, katakan. Kudus, Kau hadir Saya di melihat sini. malam ini Tuhan sedang menunjukkan orang yang punya Mengasihimu. agak bengkak dalamnya, bahkan ada kelelahan sedikit, persediaan kaki. Bilang kalau Anda orangnya di sini atau di Anda, bilang sama kakimu, saat ini juga karena firman datang, maka seluruh persendian lututku sembuh. Engkau akan bebas dari penyakit itu. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan dari hati yang dalam. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Berserulah kepada Dia. Jamahlah kami, penuhi kami Baru saja mengalami dengan kuasa Allah Maha serius. Sore menjelang malam ini Tuhan sedang menjamahmu, sedang memerintahkan kesembuhan buat Anda. Jikalau Anda orangnya malam ini, ketika Anda mengalami lawatan Tuhan, tolong hubungi kami, berikan kesaksian bahwa engkau baru saja menerima atau mengalami kecelakaan. Oh haleluya. Kami dengan kuasa Allah Maha membantu yang lakukan. untuk Roh-Mu Tuhan. Sebagian Anda yang perlu doa, Anda berdoa di mana Anda duduk, berseru pada Dia. Anda tidak perlu maju ke depan. Saya mau katakan, jikalau engkau berdoa, engkau ambil tindakan,
Karena engkau percaya, engkau akan keluar dari tempat ini. Engkau membawa satu jawaban. Engkau akan menjadi orang yang baru, orang yang telah dikuduskan oleh kebenaran, orang yang akan berjalan bersama dengan Tuhan. Uria Rabba Syakatakara, Uria Rabba Syakatakara, Uria Rabba Syakatakara, Ora Basakatakara, Ora Basakatakara, Ora Basakatakara, Uria Rabba Syakatakara, Inalala Basakatakara, Uria Rabba Syakatakara. Rabba Shekaraya Rabba Shekaraya Radada Shekatakara Rabba. Kok saya merasakan malam ini ada yang hadir, ada seorang ibu, kau sedang merindukan seorang anak. Bukan karena keinginan kamu sebetulnya, ini karena desakan dari pihak lain, entah suami, entah mertua, entah kondisi lingkungan. Ini menyita energimu begitu kuat. Tuhan inginkan saya berdoa. Mari Bapak Ibu, Anda yang membutuhkan sesuatu dari Tuhan, saya tidak tahu apa. Hanya orang-orang tertentu yang Tuhan taruh di hati saya. Tangannya terangkat, saya berdoa, perlu ke depan sini, saya akan berdoa. Mungkin Anda pengen mengalami perubahan-perubahan, mengalami pengkondisian baru oleh Roh Kudus. Tadi sore saya dengar satu berita tentang Sumatera dan beberapa provinsi mati lampu, blackout, listriknya mati total berapa hari dan kita tidak tahu apa terjadi. Tadi Menteri Bahlil berkata penyebab utamanya adalah kekurangan batu bara. Anda bayangkan Indonesia ekspor batu bara tapi kita kekurang sehingga mengakibatkan mati lampu. Saya tidak isunya sana, saya cuma contoh. Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan seharusnya kita sedang ekspor energi untuk orang lain. Tapi pertanyaan, jangan-jangan kita defisit energi. Karena kita kekurangan apa? Kekurangan keterhubungan sama Tuhan. Kurangnya bimbingan karena kurangnya kebenaran. Bukan Tuhan jauh dari kita, tapi terkadang oleh keadaan kita jauh dari Tuhan. Kita merasa sudah menjalankan mandat Tuhan. Itu hanya perasaan. Mandat Tuhan bukan perasaan. Mandat Tuhan itu kebenaran. Malam ini saya punya kerinduan. Kalau Anda merasa kok sudah merasa kering, tawar hati, kadang ada begitu banyak hal menimpa, rasa-rasanya tidak sanggup. Seperti Musa katakan, Tuhan tunjukkan aku jalanmu supaya aku mengenal Engkau. Diam dalam kasih karunia. Tuhan kata aku bimbing. Malam ini Roh Kudus yang akan membimbing kita. Mari tangan terangkat. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terangkat tanganmu. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya butuh Engkau. Roh Kudus saya butuh Engkau. Roh Kudus saya butuh Engkau. Bimbinglah aku supaya aku dapat masuk dalam hadirat-Mu, berjalan dalam rencana-Mu. Penuhilah saat ini hatiku, nyatakanlah api kemuliaan-Mu. Terus berdoa, terus berdoa. Saya mulai melihat kuasa itu sedang turun. Api Roh Kudus sedang turun dan Dia sedang memenuhi engkau yang siap untuk menerima.
terus berdoa, terus minta. Oh haleluya. Ira raba sekata karaya raramasa. Horia raba sekata karaya raram. Horia raba sakata karaya rama. Inalalala basakata kara. Inalalala basakata karaya raramase. Horia raba sakata karaya raramasa kara. Kuasa dan otoritas ada di dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit sembuh, engkau yang punya masalah apapun di sini atau di rumah, saat ini terjadilah jawaban dari surga di dalam nama Yesus. Engkau yang memerlukan peningkatan spiritual, cara melihat ke depan bersama dengan Roh Kudus. Saat ini semua tangan terangkat, Anda akan dipenuhi Roh Kudus.